Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita membaca basmalah. Let's say basmalah. Setelah kalian tadi mempelajari cara pengukuran pada bangun segitiga dan segi empat, di sini Bu Indah akan menjelaskan materi pengukuran pada bangun segi banyak lainnya. Nah, di sini Bu Indah mengawali dari segitiga dulu. Ya, kalian sudah mengetahui besaran sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Yang dimaksud dari besaran itu adalah besaran sudut dalamnya. Jadi jumlah ketiga sudut ini ya dijumlahkan besarnya 180 derajat. Oke, ini yang akan kita gunakan sebagai acuan kita untuk mengukur besaran sudut pada bangun segi banyak lainnya. Selanjutnya, Bu Indah punya segi empat. Ya, kalian sudah mengetahui segi empat memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, dari sini sudah dapat kita pahami dengan mudah. Besaran sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ya. Berarti dikali 4 sama dengan 4 dikali 90 derajat. Oke, berapa? 360 derajat. Oke. Nah, selanjutnya, karena kita ingin memahami dari besaran sudut segitiga, maka kita dapat melihat di sini. Ya, perhatikan ini. Karena kita mau mengacunya pada segitiga, jadi gini. Di dalam sebuah segi empat, ya, jika Bu Indah potong, terdapat 2 bagian segitiga, bangun segitiga, ya. Nah, ini bangun yang pertama dan bangun yang kedua. Kalian telah mengetahui besaran sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, karena di sini ada 2, ya, maka kita langsung dapat menghitungnya seperti ini. 2 dikali 180 derajat. Hasilnya berapa? Ya, benar, 360 derajat. Nah, sama kan? Oke. Nah, oke, biar lebih paham, selanjutnya, nah, sama di sini Bu Indah memiliki segi 5. Segi 5 yang ada di sini Bu Indah akan bagi menjadi beberapa bagian agar mendapatkan segitiga. Nah, jadi setelah Bu Indah bagi, Bu Indah tarik dari sudut sini, mendapat 1 bagian segitiga. Bu Indah tarik lagi ke sini, mendapat 2 bagian segitiga, ya. Nah, akhirnya Bu Indah mendapatkan 3 bagian segitiga. Bu Indah, apakah semuanya harus ditarik dari sudut ini? Enggak. Jawabannya tidak. Misalkan kalian pengen menariknya dari sudut ini. Boleh? Contoh ya. 1. Ya, di sini. 1 bagian segitiga. Oke. 2 bagian segitiga dan ini 3 bagian. Jadi di dalam segi 5 ada 3 bagian segitiga. Nah, berapa besaran sudut segi 5? Oke, berarti kita tinggal menghitung 3 dikali 180 derajat. Berapa anak-anak? Oke, betul, 540 derajat. Berarti besaran sudut yang ada di dalam segi 5 ini adalah 540 derajat. Selanjutnya Bu Indah punya segi 6. Ya, sama dengan segi 5. Kita tarik ya. Segi 6 ini Bu Indah tarik dari sudut sini, Bu Indah jadikan beberapa potongan segitiga. Nah, dari segi 6 ini didapatkan 4 potong segitiga. Oke. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, ya, segitiga yang keempat. Oke.
Jadi tinggal kita hitung. Karena di sini ada 4 bagian segitiga, maka kita tinggal hitung berapakah segi 6, sudut segi 6 yang ada. Ini besaran sudutnya tinggal kita hitung. 4 dikali 180 derajat. Ayo. Berapa anak-anak? Iya, benar. 720 derajat. Dapat dipahami? Oke. Next, selanjutnya. Oke. Bunda mulai dari ini dulu. Besaran sudut dalam, ya. Ini sama seperti yang tadi yang telah kita pelajari. Kalau tadi kita menggunakan patokan dari sudut segitiga, kalau ini kita menggunakan rumusnya. Nah, di sini terdapat rumus poligon, ya. Rumus besaran sudut dalam. Rumusnya sama dengan dalam kurung N dikurang 2 tutup kurung dikali 180 derajat. Contohnya, tentukan besar sudut segi 8. Yang kedua, tentukan besar sudut segi 7. Nah, ini dapat digunakan misalkan untuk mencari besaran sudut dari segi 12, segi 20, dan segi banyak lainnya. Jawab. Jumlah sudut segi N. N ini yang ditanyakan ya. Yang nomor 1 berarti segi berapa? Segi 8. Dalam kurung N dikurang 2 tutup kurung dikali 180 derajat. Oke. Segi N berarti segi 8. N kita ganti berarti menjadi angka 8. Dikurang 2 dikali 180 derajat. 8 dikurang 2 berapa anak-anak? Oke, 6 dikali 180 derajat. Oke. Berapa hasilnya? Benar, 1080 derajat. Inilah hasil dari besaran sudut segi 8. Yang kedua, tentukan besaran sudut segi 7. Jumlah sudut segi N sama dengan N dikurang 2 dikali 180. N-nya adalah segi 7. Berarti dalam kurung 7 dikurang 2 dikali 180 derajat. 7 dikurang 2 berapa anak-anak? Ya, betul, 5. 5 dikali 180 derajat sama dengan, ada yang tahu? Oke, betul, 900. Maka ini menjadi 900 derajat. Terakhir, ya. Besar setiap sudut dalam. Ini dikatakan besar setiap. Apa sih Bunda yang dimaksud dengan sudut dalam? Nah, jadi besar sudut dalam yang dimaksud seperti ini. Misalnya tadi ini besaran segitiga 180 derajat. Ya, berarti ini yang dimaksud sudut dalamnya. Setiap sudut dalamnya berapa? Oke? Bisa dipahami? Nah, jadi kita mencari besaran sudut yang ini. Tetapi ini berlaku untuk yang beraturan. Oke? Untuk bangun datar yang beraturan, ya. Contoh soal, berapa besar setiap sudut pada segitiga beraturan? Yang kedua, berapa besar setiap sudut pada segi 5 beraturan? Nah, sekarang kita hitung. Segitiga dalam kurung N dikurang 2 tutup kurung dikali 180 per N. N-nya
berapa? N-nya yang ditanyakan adalah segitiga, berarti 3 dikurang 2 dikali 180 per N. N-nya berapa? N-nya 3, karena yang ditanya sudut pada segitiga. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 180 dibagi 3 sama dengan 60. Maka 1 dikali 60 sama dengan 60. Selanjutnya segi 5. Ya. Berarti yang dimaksud 60 itu yang di mana Bu Indah? Yang ada di sini. Ini 60 ya, 60 derajat, 60 derajat. Ini adalah besaran sudut dalamnya. Besaran setiap sudut dalam setiap ya, setiap sudut dalamnya. Oke. Next, segi 5. Segi 5 kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. N dikurang 2 dikali 180 derajat per N. 5 dikurang 2, N-nya 5 ya, karena ditanya segi 5, dikali 180 derajat bagi berapa? Dibagi berapa? Bagi 5. 5 dikurang 2, 3. Oke? 180 dibagi 5 berapa anak-anak? 36. Nah, sekarang kita hitung. 36 dikali 3 sama dengan 108 derajat. Maka besaran sudut yang ada di setiap segi 5 beraturan adalah 108 derajat, 108 derajat, 108 derajat, oke? 108 derajat, 108 derajat. Nah, jadi inilah yang dimaksud besaran setiap sudut dalam. Oke? Dapat dipahami anak-anak? Inilah materi terakhir di kelas 4. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.